Yosua adalah salah satu tokoh penting dalam Alkitab yang dikenal sebagai penerus Musa, pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Yosua adalah anak dari Nun, suku Efraim, salah satu dari dua suku keturunan Yusuf. Nama ibunya, istri, dan anak-anaknya tidak dicatat di dalam Alkitab. Nama Yosua dalam bahasa Ibrani adalah Yehosua, yang artinya Tuhan adalah keselamatan. Yosua adalah salah seorang prajurit yang berani dan juga dikenal sebagai pelayan Musa. Salah satu momen penting pertama yang mencatat peran Yosua adalah ketika dia memimpin pasukan Israel dalam perang melawan orang Amalek di Refidim, saat bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir. Dengan dukungan doa Musa yang mengangkat tangannya di atas bukit, Yosua akhirnya berhasil mengalahkan bangsa Amalek. Ketika bangsa Israel tiba di perbatasan tanah Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat kondisi negeri itu. Yosua bersama Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai itu. Ketika 10 pengintai lainnya takut melaporkan kekuatan musuh di Kanaan, Yosua dan Kaleb tetap percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, Israel bisa mengalahkan penduduk Kanaan. Yosua berkata, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Karena imannya, Yosua dan Kaleb adalah satu-satunya dari generasi mereka yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Setelah Musa wafat, Tuhan memilih Yosua untuk menjadi pemimpin baru bangsa Israel. Tugas utama Yosua adalah memimpin bangsa itu menyeberangi sungai Yordan dan menaklukkan tanah perjanjian. Tuhan memberikan jaminan kepada Yosua bahwa Dia akan menyertainya sama seperti Dia menyertai Musa dan memerintahkan Yosua untuk kuat dan berani. Tuhan juga mengingatkan Yosua untuk merenungkan dan taat kepada kitab hukum Taurat. Di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan secara ajaib, di mana airnya terbelah. Kemenangan besar pertama Yosua adalah di kota Yeriko. Tuhan memberikan strategi yang tidak biasa kepada Yosua, mengelilingi tembok kota selama 7 hari, dan pada hari ke-7, teriakan bangsa Israel dan bunyi sangkakala menyebabkan tembok Yeriko runtuh. Setelah kemenangan di Yeriko, Yosua memimpin bangsa Israel dalam serangkaian perang melawan berbagai raja Kanaan. Meskipun banyak kesulitan, seperti kekalahan sementara di kota Ai karena dosa Akan yang mencuri barang-barang yang dikhususkan, Yosua tetap setia memimpin bangsa Israel dalam pertempuran demi pertempuran hingga sebagian besar tanah perjanjian dikuasai melalui kepemimpinannya. Pada akhir hidupnya, Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan memberikan pidato perpisahan yang terkenal. Dalam pidatonya, Yosua mengingatkan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan dan menjauhi penyembahan berhala. Isi pidato Yosua yang terkenal itu adalah sebagai berikut. "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua meninggal pada usia 110 tahun dan dikuburkan di Timnat Serah di pegunungan Efraim. Pelajaran atau pesan rohani apa yang kita dapati dari kisah ini? Pertama, keberanian dan keteguhan hati dalam iman. Yosua menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan harus disertai dengan keberanian dan keteguhan hati.
Sejak ia menjadi pengintai hingga menjadi pemimpin, Yosua selalu berani bertindak berdasarkan keyakinannya bahwa Tuhan ada di pihaknya. Ini mengajarkan kita bahwa menghadapi tantangan hidup, kita harus tetap berani dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Kedua, kepemimpinan yang taat kepada Tuhan. Yosua selalu menaati perintah Tuhan baik dalam strategi perang maupun dalam mengatur kehidupan bangsa Israel. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang berhasil adalah mereka yang mengikuti kehendak Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Ketiga, kesetiaan Tuhan dalam janjinya. Sepanjang hidup Yosua, kita melihat bahwa Tuhan setia kepada janjinya untuk memberikan tanah perjanjian kepada Israel. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memenuhi janjinya kepada umat-Nya yang setia. Keempat, pentingnya pengaruh spiritual dalam keluarga. Yosua adalah teladan bagi pemimpin keluarga dengan pernyataannya, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Dia menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab untuk memimpin keluarga dalam iman kepada Tuhan. Kehidupan Yosua adalah contoh kepemimpinan yang kuat, keberanian yang luar biasa, dan iman yang kokoh kepada Tuhan. Melalui perjalanan hidupnya, kita diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Adapun referensi Alkitab dari kisah ini terdapat dalam kitab Yosua 1, 6, 13, 17, 23, sampai 24. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam kisah Alkitab menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.